Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi kita bertemu di kanal YouTube MTS Surya Buana. Kali ini kita belajar IPA bersama saya Ibu Emi Fardatin. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa basmalah dan doa awal mulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anakku yang saya cintai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang materi organ setelah sebelumnya kita belajar tentang jaringan. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep organ dengan benar. Kemudian diharapkan siswa mampu menjelaskan organ pada tumbuhan serta organ pada hewan. Organ itu apa sih? Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya. Kemarin kalau jaringan adalah kumpulan sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama. Tapi kalau organ anak-anak, dia ini adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi ada jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3. Nah, ini mereka bekerja sama untuk menjalankan satu fungsi yang sama. Nah, organ pada tumbuhan contohnya ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan organ pada hewan ada jantung, paru-paru, usus, hati, dan lain-lain. Ingat anak-anak, organ pada hewan ini kita anggap sama dengan organ pada manusia, karena pada manusia juga memiliki jantung, paru-paru, usus, hati, dan lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya, organ pada tumbuhan yang akan kita bahas ya, pertama-tama adalah akar. Nah, di sini Ibu punya gambar contoh akar, di mana bagian-bagian akar mulai dari atas sampai bawah anak-anak. Di situ ada batang akar. Nah, batang akar tepat berada di pangkal akar ya, dekat dengan permukaan tanah seperti itu ya. Kemudian di bawahnya lagi, pada batang akar dia tumbuh cabang akar. Jadi batang akar ada cabang-cabangnya yang disebut cabang akar. Kemudian lebih bawah lagi ada rambut akar dan ujung akar. Coba, apa sih fungsi masing-masing bagian itu? Fungsi akar yaitu memperkokoh tegaknya tanaman. Jadi bayangkan, sebuah tanaman kalau tanpa akar, nah, dia gampang roboh nanti pastinya ya. Tapi karena ada akar ini, maka tanaman tersebut akan berdiri kokoh dengan tegak. Kemudian selain itu akar juga berfungsi menyerap garam, mineral, dan air yang ada di dalam tanah. Selain itu alat juga sebagai alat respirasi atau pernapasan. Contohnya adalah akar napas pada tanaman bakau. Selain itu, akar juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan anak-anak. Contohnya pada ubi, kentang, wortel, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, akar itu juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, kemudian akar juga sebagai tempat tumbuhnya tunas. Contohnya tumbuhan sukun, gitu ya. Baik. Nah, di sini Ibu menampilkan ada dua gambar jenis akar. Yang pertama ada akar tunggang, yang kedua akar serabut. Nah, biasanya akar tunggang ini dimiliki oleh tanaman dikotil, sedangkan akar serabut pada tanaman monokotil. Selanjutnya adalah batang. Coba perhatikan, ini adalah struktur batang ketika dipotong melintang anak-anak, mulai dari luar. Bagian lapisan paling luar yaitu
epidermis. Di bawahnya epidermis ada korteks. Setelah itu ada lingkaran. Nah, ada kambium. Istilahnya ada kambium intervasikuler, ada kambium vasikuler gitu ya. Bedanya hanya ada di tempatnya aja posisinya. Kemudian ada xilem dan floem. Nah, fungsi batang itu apa sih? Nah, yang pertama, batang itu sebagai penopang yang membuat tanaman tegak. Nah, gitu ya. Yang kedua, batang berperan dalam proses pengangkutan mineral dan air ke daun dan menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh tumbuhan yang lain. Selain itu, tumbuhan juga sebagai tempat penyimpanan batang ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan anak-anak. Nah, contohnya pada tanaman tebu dan sagu. Fungsi lain dari batang yaitu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Dengan cara apa? Ada setek, cangkok, okulasi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu menampilkan gambar ada struktur batang monokotil dan dikotil ketika dipotong melingkar. Nah, ada perbedaannya di situ ya. Kalau batang monokotil itu letak xilem dan floemnya itu letak berkas pengangkutnya itu menyebar, nggak rata. Tapi kalau batang dikotil, letak pembuluh pengangkutnya xilem dan floem itu tertata, teratur, melingkar. Nah, kayak gitu. Itu bedanya. Selanjutnya adalah daun. Nah, di sini Ibu menampilkan lagi gambar struktur daun ketika sayatan daun ini dilihat dengan alat namanya mikroskop. Mulai dari lapisan atas yaitu epidermis atas, kemudian di bawahnya ada lapisan palisade, kemudian ada lapisan spon atau jaringan spon, kemudian paling bawah lagi ada epidermis bawah. Nah, epidermis bawah ini ada yang termodifikasi membentuk stomata atau mulut daun, di mana di kanan kirinya itu ada sel penjaga. Kayak gitu. Fungsi dari daun. Fungsi dari daun yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Selain tempat fotosintesis, daun itu juga berfungsi mengambil gas CO2 dan mengeluarkan O2. Kalau O2 nanti hasil dari respirasi ya. Kalau mengambil gas CO2 ini digunakan sebagai bahan baku fotosintesis. Kemudian daun juga berfungsi mengatur penguapan air atau transpirasi. Selain sebagai tempat transpirasi, daun juga sebagai tempat pernapasan atau respirasi tumbuhan. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh daun dari tanaman dikotil dan monokotil. Kalau daun dikotil, dia tulang daunnya menyirip atau menjari, sedangkan pada daun monokotil, itu tulang daunnya sejajar dan melengkung. Selanjutnya adalah bunga anak-anak. Nah, di sini ada gambar bunga. Bagian-bagian bunga di antaranya paling atas ada kepala putih, kemudian ada tangkai putih, ada kepala sari plus serbuk sari, ada mahkota bunga, tangkai sari, lalu ada bakal biji, dasar bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Coba kita amati fungsi masing-masing bagian itu. Kalau kepala putih, dia sebagai alat reproduksi betina, kemudian tangkai putih sebagai penopang kepala putih. Kepala sari fungsinya memproduksi serbuk sari, sedangkan serbuk sari sendiri sebagai alat reproduksi jantan. Lalu tangkai sari, dia berfungsi menopang kepala sari, kemudian mahkota bunga, dia fungsinya untuk memikat serangga untuk membantu proses penyerbukan. Jadi mahkota bunga biasanya warna-warni gitu ya, merah, kuning, ya ada yang biru. Nah, supaya serangga-serangga ini tertarik untuk hinggap di bunga tersebut sehingga membantu proses penyerbukan. Selain itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga lainnya sebelum mereka mekar.
Kemudian ada bakal biji. Bakal biji ini sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Lalu ada dasar bunga, fungsinya sebagai letak mahkota bunga atau untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Selanjutnya adalah tangkai bunga, fungsinya untuk menopang bunga agar tetap dapat berdiri tegak, gitu ya. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh, ada bunga tanaman monokotil, ada bunga tanaman dikotil. Bedanya apa? Kalau bunga tanaman monokotil, bunga jumlah mahkotanya itu 3 atau kelipatannya, sedangkan pada tanaman dikotil jumlah mahkotanya itu kelipatan 2 atau 5, gitu ya. Selanjutnya adalah buah. Nah, buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Selain itu, buah juga terdiri atas daging buah dan biji. Kemudian bagian yang kamu makan biasanya ya, kalau makan buah itu adalah bagian daging buahnya. Nah, Ibu punya gambar, contoh gambar mangga. Di situ tengah-tengah ada biji, yang kita makan adalah bagian daging buah. Kemudian kulit buahnya biasanya kita kupas dan buang. Nah, selain itu, ini ada contoh buah melon. Ada 3 lapisan anak-anak. Lapisan yang paling luar disebut epikarp, kulit. Nah, daging buahnya mesokarp dan lapisan dalam endokarp. Nah, itu yang dekat dengan biji. Baiklah, sekarang kita masuk pada organ pada hewan. Organ pada hewan terdiri dari jantung, paru-paru, hati, usus, lambung, mata, hidung, telinga, otak. Nah, di sini Ibu menampilkan gambar jantung, paru-paru, kemudian hati, usus, lambung, dan otak. Gitu ya anak-anak ya. Ini adalah contoh-contoh organ pada hewan. Baiklah, sekarang kita masuk pada tugas harian siswa, di mana Ibu akan memberikan soal latihan untuk dikerjakan. Yang pertama, berdasarkan hasil kajian literatur, apa definisi dari organ? Yang kedua, berdasarkan hasil kajian literatur yang kalian baca ya, organ apa saja yang menyusun tubuh manusia? Kemudian selanjutnya, apakah masing-masing organ memiliki fungsi yang sama? Jika tidak, jelaskan masing-masing fungsi dari organ, minimal 5. Maaf ya, di situ ada salah tulis, nomornya itu 1 semua. Coba dari atas sampai bawah diurut nomor 1, 2, dan 3. Baik, nanti tugas harian ini ditulis di buku catatan IPA, kemudian difoto, dan jawabannya diupload di GC di kolom tugas yang sudah Ibu sediakan. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu tentang materi organ pada tumbuhan dan hewan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.